Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian sampai pada malam hari ini. Ya, 1 pekan sebelum Ramadan. Ya. Semoga kita masih diberikan Allah kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan dan diberikan taufik untuk melaksanakan ajaran-ajaran syariat, baik kewajiban ataupun sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, kaum mukminin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita jadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah dan para santri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pekan lalu tentang takzir, ya. Tentang salah satu bentuk hukuman dalam syariat Islam, yaitu takzir. Ya, kita sudah sebutkan bahwa takzir itu artinya secara syariat adalah menghukum atas suatu dosa atau suatu kesalahan, tindakan yang salah, yang tidak ada had di dalamnya dan juga tidak ada kafarah. Nah, jadi tidak ada ketentuan tentang had dan tidak ada pula ketentuan tentang kafarah. Ya. Maka diberikan hukuman jenis ketiga, itu hukuman takzir. Ya. Kemudian kenapa takzir ini disyariatkan atau diberikan ruang oleh Allah untuk diijtihadkan? Karena ini bagian dari ijtihad, ya, ijtihad para hakim. Jawabannya karena dalam kehidupan kita ini, terutama kehidupan orang mukmin, ya, kesalahan itu tidak keluar dari 3 jenis. Kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang beriman itu tidak keluar dari 3 jenis. Makanya disebutkan di sini, dzalika annal ma'asi thalathatu aqsamin. Jadi kenapa takzir ini disyariatkan setelah ada hukuman had, setelah ada hukuman kafarat, ya, masih diberikan ruang oleh Allah Azza wa Jalla kepada para hakim untuk berijtihad. Jawabannya karena kemaksiatan itu ada 3 jenisnya. Ya, jadi ada 3 jenis kemaksiatan. Yang pertama, nau'un fihi haddun wala kafarata fihi. Wahyal hudud allati taqaddama dzikruha. Jenis pertama adalah jenis kemaksiatan yang ada hukuman hadnya. Ya. Hukuman had artinya hukuman yang sudah ditetapkan secara langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Seperti hukuman mencuri, berzina, ya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh orang lain, nah itu ada hukuman
hadnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita sudah sebutkan panjang lebar tentang hukuman had. Wa naw'un fihi kafaratun wala hadda fihi. Jenis yang kedua adalah kemaksiatan yang ada hukuman kafarat. Ya. Tapi tidak ada had. Kalau yang tadi hukuman had tanpa kafarat. Ya. Kemudian yang kedua hukuman kafarat tapi tidak ada had. Contohnya, ya, al-jima'u fi nahari Ramadan wal jima'u fil ihram. Ya. Contoh kemaksiatan atau pelanggaran dalam agama kita yang tidak ada hukuman hadnya. Hanya ada kafarat saja. Seperti al-jima' fi nahari Ramadan. Melakukan jima' ya, antara suami dan istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Orang yang berjima' di bulan Ramadan di siang hari. Itu dikategorikan kemaksiatan. Karena dia melanggar ketentuan puasa. Karena puasa itu kan ketentuannya ya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Di antara ketentuan puasa Ramadan. Jadi kalau orang melakukan salah satu di antara ketiganya itu batal puasanya. Ya, dia sebagai pembatal puasa. Atau pembatal puasa yang lain tiba-tiba wanita haid. Yaitu haid itu bukan kesalahan. Ya, karena itu bagian dari sunnatullah. Ya, jadi perempuan yang haid di tengah hari Ramadan batal puasanya. Tapi apakah dia berdosa? Tidak. Ya, karena haid itu tidak menjadi kekuasaan perempuan. Tapi kalau dia makan, berdosa. Ya, sengaja makan di siang hari atau sengaja minum di siang hari, nah itu berdosa orang. Ya. Tapi kalau perempuan tiba-tiba haid atau datang masa haidnya ketika dia sudah puasa 1 minggu atau 2 hari atau berapa, kalau dia haid otomatis harus dibatalkan puasanya. Ya, tapi dia tidak berdosa. Ya. Tapi kalau makan, minum, atau ini melakukan hubungan suami istri di siang hari, hukumnya berdosa. Ya. Dan di antara mana yang paling lebih besar dosanya, makan, minum, hubungan suami istri? Hubungan suami istri yang paling besar dosanya. Ya. Karena dia ada kafarat. Kalau makan dan minum tidak ada kafarat. Ya. Dia hanya urusannya nanti dengan Allah di akhirat. Ya. Tapi kalau jima ada kafaratnya. Ya. Selain harus bertaubat, dia membayar kafarat dan juga tidak mengulangi perbuatannya itu. Nah, itu karena dia melakukan suatu pelanggaran. Nah, apa kafaratnya jima? Ya. Kafarat jima di siang hari bulan Ramadan, siapa yang tahu? Nah, pertama puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia ganti puasanya itu 2 bulan berturut-turut yang 1 hari itu. Ya. Misalnya kan puasa 29 atau 30 hari. Ya. Nah, 1 kali dia melakukan hubungan suami istri itu. Maka hari itu yang dia ganti 2 bulan berturut-turut. Besoknya dia harus puasa lagi. Misalnya hari Senin dia melakukannya. Maka besok hari Selasa dia puasa seperti biasa. Dan yang hari Senin itu nanti dia ganti di luar. Itu namanya kafarat. Ya. Nah, kemudian yang kedua,
Kalau dia tidak yang pertama adalah memerdekakan budak, ya, bukan puasa. Kafarat yang pertama dari jima itu adalah memerdekakan seorang budak. Ya. Jadi yang pertama memerdekakan budak, kemudian yang kedua memberi makan 60 orang miskin. Ya. Membeli makan 60 orang miskin. Oh, yang pertama ya. Pertama dia puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memerdekakan budak seperti hadisnya ya. Seperti hadisnya disebutkan, puasa 2 bulan, kemudian memerdekakan budak, kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, kasih makan 60 orang miskin. Itu kafarat jima di siang hari bulan Ramadan. Ya. Jadi kafarannya berurutan. Pertama dia puasa dulu. Ya. Pilihan pertamanya dia harus puasa di luar bulan suci Ramadan 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Artinya tidak boleh putus. Ya. Tidak boleh putus. Selama 2 bulan itu 60 hari itu dia puasa terus. Ya. DP kafarat itu. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dia memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mampu membeli dan memerdekakan seorang budak, maka dia harus memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya. Baik. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah jima ketika melakukan ihram. Telah melakukan ihram. Jadi orang yang haji, kemudian dia berihram, dia sudah berniat haji, sebelum selesai ibadah hajinya, dia menggauli istrinya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tidak dibenarkan. Itu pelanggaran. Ya, baik. Itu 2 contoh. Seperti juga yang lain melanggar sumpah. Nah, itu juga ada kafaratnya, melanggar sumpah. Nah, ini bentuk-bentuk pelanggaran yang ada kafarat. Kemudian jenis yang ketiga, naun la kafarata fihi wala hadd. Ya. Jenis pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran yang tidak ada kafaratnya dan juga tidak ada hadnya. Maka hukumannya disebut dengan hukuman ta'zir. Ya. Jadi semua pelanggaran dalam syariat itu ada hukumannya. Ya. Baik dia kecil ataupun besar, ada hukumannya. Walaupun jenis hukumannya beda-beda. Baik. Nah, ini yang kita jelaskan sekarang adalah hukuman yang jenis ketiga. Yaitu hukuman yang bentuknya adalah ta'zir. Kemudian masyru'iyatuhu. Ya. Apa dasar pensyariatannya? Dasar pensyariatannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dasar pensyariatannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi hadis dari An Bahz ibni Hakim an abihi an jaddihi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam habasa fit tuhmati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan seseorang yang tertuduh melakukan pelanggaran. Al-habs, menahan, tahanan, artinya di sel. Rasulullah memasukkan orang ke dalam sel ketika dia masih tertuduh melakukan suatu pelanggaran. Untuk apa? Ihtiyatiyan hatta tadhhara al-haqiqatu. Jadi ditahan, karena kalau orang ditahan itu kan dihukum, sama dengan hukuman kan? Ya. Karena dia tertuduh, ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Sampai ihtiyatian, ini untuk menjaga. Ya. Menjaga supaya orang tersebut mungkin tidak lari. Ya. Tidak lari atau tidak memusnahkan barang bukti dan sebagainya. Sampai benar-benar terlihat kasus yang sebenarnya, hakikat kasusnya. Ya. Nah, ini juga dilaksanakan di dunia modern. Ya. Dalam hukum modern juga ada. Jadi orang kalau dituduh melakukan suatu suatu pelanggaran, ya, maka orang yang tertuduh itu atau tersangka istilahnya, orang yang sudah tersangka itu dia ditahan oleh pihak kepolisian. Ya. Ditahan itu untuk apa? Untuk mencari bukti selanjutnya. Ya. Makanya ada namanya proses penyidikan. Ya. Ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Ya, disidik. Ya, ketika disidik itu biasanya orang yang tersangka ditahan oleh pihak berwajib. Ya. Untuk apa dia ditahan? Padahal dia belum terbukti. Ya. Orang kalau ditahan pihak kepolisian itu berarti dia belum terbukti secara sah melakukan pelanggaran. Tapi ya, dibolehkan ya, oleh undang-undang untuk menahan orang tersebut supaya apa? Supaya proses penyidikannya menjadi lebih mudah. Ya. Di pertimbangannya agar mempermudah proses penyidikan, ya. Kemudian untuk menjamin orang tersebut tidak akan lari dari tanggung jawab, atau supaya orang yang tertuduh tersebut tidak memusnahkan barang bukti, ya, atau tidak menghilangkan barang bukti. Ya, karena kalau dia ada di rumah, ya, masih di rumah tidak ditahan, ya, barang bukti kejahatannya dia bisa kasih hilang. Ya, dia musnahkan, dia hancurkan barang buktinya. Ya, maka itulah pertimbangannya dia ditahan. Nah, maka yang seperti ini juga terjadi pada zaman Nabi dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam habasa. Rasulullah memenjarakan, ya, menahan seseorang fit tuhmah yang baru tertuduh, ya, belum terbukti dia sebagai pelakunya, dia baru tertuduh saja, ya, tapi Rasulullah menahan. Untuk apa? Ihtiyatan hatta tadhhara al-haqiqah, ya, untuk menjaga sampai hakikat kasus tersebut benar-benar terungkap. Ya. Itu dasar yang pertama. Jadi karena Rasulullah SAW pernah menahan orang, ya, sebelum dia terbukti, ya,
maka itu artinya, dan nanti kalau dia terbukti melakukan perbuatan tersebut, ya, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Apakah kejahatannya itu ada hadnya, atau ada kafarahnya, atau hanya takzir saja. Ya, nanti itu diputuskan setelah prosesnya berjalan secara fair. Ya. Kemudian yang kedua, hadis dari Hani bin Nayyar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlidu fawqa 'asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Ya. Hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Hani bin Nayyar, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menyambuk atau jangan mencambuk atau jangan menghukum dengan cambukan, ya, lebih dari 10 cambukan, kecuali dalam had min hududillah, ya, kecuali dalam hukum yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya had yang ada, seperti hadduz zina, ya. Ada yang berapa? Berapa hadduz zina berapa? Samanina jaldah, ya. Jadi Rasulullah mengatakan jangan mencambuk lebih dari 10 kali. Artinya kalau 10 kali ke bawah, itu berarti kesalahan-kesalahan yang tidak sampai batas had. Nah, had itu hadduz zina 80. Kemudian haddul qadzaf, ya. Itu ada hadnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yu'azziru wa yu'addibu bi halqir ra'si wan nafi wad dar. Ya, itu hadis yang kedua tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat Hani bin Nayyar. Ya, jadi sahabat Hani bin Nayyar mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghukum dengan cambukan lebih dari 10 kali kecuali dalam cambukan yang masuk dalam kategori had. Ya, seperti hadduz zina bagi yang berzina itu belum menikah. Ya. Atau haddul qadzaf, ya. Orang yang menuduh orang berzina itu ada hadnya. Ya, hadnya adalah cambukan. Baik. Ini hadis yang kedua. Ya. Dasar yang ketiga adalah perbuatan atau hukuman pada masa Khulafaur Rasyidin. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau memberikan takzir atau memberikan hukuman dengan beberapa bentuk. Pertama, halqur ra'si, menggunduli kepala. Ya. Orang yang berbuat pelanggaran oleh Umar bin Khattab dibotakin. Ya, itu masuk dalam takzir. Kemudian beliau juga pernah an-nafyu. Nafyu itu artinya mengasingkan. Orang yang melanggar itu diasingkan, dibuang dari kampungnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wad-darb. Beliau juga menghukum dengan cambukan juga. Ya. Atau dengan di-darb. Di-darb ini artinya di apa? Dipukul. Ya. Kemudian juga beliau
menghukum dengan kama kana yahriqu hawanital khimarain. Ya. Beliau membakar hanut. Hanut itu seperti kios, ya. Dibakar kiosnya. Mungkin melanggar aturan. Ya. Tidak ada izin dan lain sebagainya, dihukum dengan dibakar. Wal qarya allati yuba'u fiha al-khamr. Ya. Kemudian beliau juga pernah menghukum dengan membakar satu kompleks yang menjadi penjual khamr. Jadi kompleks yang terkenal dengan penjual khamr itu oleh Umar bin Khattab dihukum, di bumi dihanguskan semua. Ya. Kemudian juga beliau pernah menghukum dengan harraqa qasra Sa'd bin Abi Waqqas bil Kufah. Lamma ihtajaba fihi 'anir ra'iyah. Umar bin Khattab pernah membakar istananya Sa'd bin Abi Waqqas di Kufah. Ya, ketika Sa'd bin Abi Waqqas diangkat jadi gubernur di Kufah, kemudian dia bersembunyi di istananya, tidak mau ketemu dengan rakyatnya. Ya. Oleh Umar bin Khattab, istananya yang dibakar. Umar bin Khattab ini. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk takzir. Yang hukuman seperti ini tidak disebutkan di dalam ayat dan hadis secara khusus. Baik. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang takzir ini. Nah, jadi pada masa khalifah takzir ini makin banyak. Ya. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin mereka banyak menghukum dengan takzir karena apa? Karena makin orang mulai berani melakukan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang sudah banyak sekali bentuk kemaksiatan yang tidak tahu bentuk hukuman yang pas itu seperti apa. Ya, terutama kalau sekarang itu korupsi. Ya. Korupsi di zaman sekarang itu semua negara ada korupsinya. Ya. Dan negara kita yang termasuk yang paling besar korupsinya. Dan yang korupsi itu bukan rakyat jelata. Yang korupsi itu orang-orang yang di atas sana, orang-orang elit. Orang-orang yang sudah banyak uangnya, ya. Nah, itu dipenjara 10 tahun belum berhenti, ya. Macam-macam sudah dia punya hukuman. Ya. Tidak dibolehkan ikut partai politik, masih juga ada yang dihukum 20 tahun. Begitu keluar, korupsi ulang. Nah, itu, jadi banyak sekali. Nah, ini korupsi dalam syariat tidak ada hukuman khususnya. Ya. Tidak ada hukuman khususnya. Karena tidak masuk had dan tidak masuk kafarat. Tidak masuk had, tidak masuk kafarat. Ya. Walaupun korupsi itu sama dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Ya. Tapi tidak masuk dalam kategori pencurian. Ya, karena sariqah, pencurian dalam Islam itu ada definisinya. Ya. Dan korupsi tidak masuk dalam definisi pencurian. Ya. Maka hukumannya hukuman takzir. Ya. Tidak ada, artinya hukuman yang tidak disebutkan secara khusus bentuknya dalam dalil.
baik Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Maka hukumannya boleh ta'zir. Dan ta'zir itu bisa lebih berat daripada hukuman had dan kafarat, atau bisa lebih ringan. Yang namanya ta'zir, dan ta'zir itu diserahkan kepada ijtihadnya hakim. Makanya Umar bin Khattab menghukum pelanggaran-pelanggaran pada masanya itu dengan beliau ijtihad. Ya, seperti membakar istana, ya, membakar kompleks, bakar toko, ya, itu beliau berijtihad. Nah, wattakhadha daran lis-sijni wa daraba an-naihata hatta bada sya'ruha. Ya. Bentuk yang lain juga pada masa Umar, beliau menjadikan suatu rumah sebagai sijen, ya, sebagai penjara. Ya. Jadi dalam Islam, sejarah pertama adanya penjara itu pada masa Umar bin Khattab. Ya. Jadi beliau buat satu rumah, atau beliau menggunakan satu rumah sebagai sel. Jadikan sebagai sel situ. Nah, disitulah sejarah pertama penjara dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian beliau juga menghukum orang perempuan yang naihah, perempuan yang meratapi keluarganya, sampai kelihatan rambutnya. Ya. Dipukul sampai kelihatan rambutnya, jadi sampai terbuka dia punya hijab. Baik. Ini dasar-dasar pensyariatannya. Kemudian hikmahnya. Nah, jadi ada juga hikmahnya. Jadi ada dasar pensyariatan, ada hikmah. Ya. Apa hikmahnya? Disebutkan wa qad syara'ahu al-islamu li ta'dibil usati wal kharijina 'anil nizami. Fal hikmatu fihi hiya al-hikmatu min syar'iyyatil hudud allati sabaqa dzikruha fi mawadhi'iha. Ya. Artinya sungguhnya Islam mensyariatkan untuk menghukum para pelaku kriminal dan orang yang tidak taat pada hukum. Ya. Maka hikmah pensyariatan ta'zir sama dengan hikmah pensyariatan hudud dan kafarat. Ya. Jadi untuk menjaga harta, menjaga jiwa, itu supaya orang tidak gampang ambil orang punya hak. Nah, itu hikmahnya. Jadi hikmahnya sama dengan hukuman hudud dan sama juga dengan hukuman kafarat. Ya. Menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga menjaga kehormatan, ya. Menjaga ketertiban, ya. Supaya hidup tentram dan seterusnya. Walaupun ada perbedaan dari 3 sisi. Ada perbedaannya dengan had dan kafarat. Pertama, annal hududa yatasawan nasu fiha jami'an. Bainama ta'ziru yakhtalifu bi ikhtilafihim. Ya. Pertama, perbedaan antara had dan ta'zir, bahwa pada hukuman had itu sama di antara semua orang. Ya, jadi siapapun yang mencuri, potong tangan. Ya, siapapun yang mencuri, potong tangan. Atau siapapun yang berzina, potong tangan. Bukan potong tangan, rajam. Ya, kalau dia sudah menikah. Ya. Kalau belum menikah, cambuk 80 kali. Tidak dilihat itu orang kaya atau orang miskin, orang apa. Ya. Bainama ta'ziru yakhtalifu bi ikhtilafihim. Sedangkan ta'zir, ya, hukuman itu tidak tidak istilahnya
tidak bisa disamaratakan. Ya. Hanya dia fleksibel. Ya, hukuman ta'zir itu dia fleksibel. Ya. Sama-sama korupsi misalnya. Tapi korupsi yang satu korupsinya banyak. Yang satu korupsinya sedikit. Maka hukumannya beda. Ya, jadi kriminalnya, tindakan kriminalnya sama, tapi jumlahnya beda, maka dalam takzir hukumannya bisa beda. Kalau zina tidak, ya. Zina itu yang penting kamu sudah menikah, ya. Mau berapa kali zina? Satu kali zina sama dengan hukuman 3 kali zina. Misalnya ada orang berzina, naudzubillah, pertama tidak kelihatan, ya. Kedua masih belum cukup saksi. Nanti zina keempat baru saksinya cukup 4. Ya. Berarti dia dirajamnya nanti ketika saksinya sempurna. Ya. Ada orang berzina baru 1 kali langsung kedapatan. Saksinya langsung full. Maka hukumannya sama. Zina yang ini dan zina ini sama, hukumannya sama-sama rajam. Ya, itu yang disebut dengan yatasawa fihi bainan nas. Jadi semua orang melakukan yang hukuman pelanggaran yang ada hadnya itu semuanya sama. Ya. Hadnya sama. Kalau cambuk ya cambuk 80 kali. Kalau potong tangan. Ya. Tapi kalau yang takzir tidak. Ya, itu bedanya. Kalau takzir seperti yang tadi. Orang korupsi 10 triliun dan orang korupsi 1 miliar, ya, beda hukumannya. Ya, yang 1 triliun otomatis lebih besar, lebih lebih tinggi daripada yang 1 miliar. Ya, sesuai dengan, tapi dia punya jenis kriminal sama-sama korupsi. Itu bedanya takzir dengan had. Jadi kalau takzir itu dia lebih variatif, ya, bentuknya lebih variatif, sesuai dengan kualitas atau kuantitas dari tindakan kriminal yang dia lakukan. Ya, kalau yang had, sama semua, mencuri semua potong tangan. Antara yang mencuri pertama kali atau mencuri sudah berkali-kali, ya. Yang berkali-kali ini karena dia tidak punya saksi yang kuat. Ya. Sama yang 1 kali langsung ada saksi, sama-sama potong tangan. Baik. Itu perbedaan yang pertama. Fa idza zalla rajulun karimun fa innahu yajuzul afu an zallatihi. Wa idza uqiba 'alaiha fa innahu yanbaghi an takuna 'uqubatuhu akhaffa min 'uqubati man irtakaba mithla zallatihi mimman huwa dunahu fi syarafi wal manzilah. Wa rawa Ahmad wa Abu Daud wa Nasai' wa Bahaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqilu dzawil hayati atharatihim illa al hudud. Begitu juga takzir ini dilihat siapa yang melakukan. Ya, siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Ya. Antara orang yang fasik dan orang yang bertakwa, hukumannya bisa beda. Ya, kalau orang fasik itu artinya dia sudah sudah berkali-kali berbuat. Ya. Kalau orang yang bertakwa mungkin 1 kali, itu pun mungkin karena terjebak dan lain sebagainya. Ya, maka itu hukumannya bisa beda. Seperti sabda Rasulullah SAW, aqilu dzawil hayat atharatihim illal hudud. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang punya al-hayat, ya, itu hendaknya kesalahan-kesalahan mereka bisa dikurangi atau bisa ditutupi atau bahkan bisa diampuni, ya. Kecuali hudud, kecuali
kriminal yang ada hadnya. Kalau had tidak bisa dimaafkan. Ya. Kalau takzir, nah ini ada yang bisa dimaafkan. Ya. Nah ini nanti tergantung hakim. Apakah dia layak dimaafkan atau layak diampuni dan sebagainya. Maka di dunia modern juga ada istilah amnesti, ada istilah grasi. Ya. Grasi itu kan pengurangan hukuman. Jadi orang yang dihukum 20 tahun, kalau dia sudah masuk penjara, ya, sudah melaksanakan hukuman 10 tahun, nah itu ada grasi namanya. Bukan garasi. Nah, kalau garasi tanpa simpan kendaraan. Ada grasi, itu istilahnya grasi itu diberikan kepada orang yang sudah dihukum, ya, untuk dikurangi masa hukumannya. Ya. Ada juga amnesti. Ya. Amnesti itu pengampunan. Jadi ada orang yang sudah dihukum, ya, dengan pertimbangan banyak hal seperti pertimbangan kemanusiaan misalnya. Ya, orang ini dihukum karena sudah terlalu lama dihukum, sudah jadi jompo dia dalam penjara. Ya. Sudah hilang ingatan, hilang akal, jadi gila dan seterusnya. Nah, dikasih amnesti dia, diampuni, ya, dikasih keluar saja. Ya. Karena daripada memelihara orang gila dalam penjara, ya, kasih keluar dia. Nah, itu namanya amnesti. Nah, dalam Islam juga ada, kata Rasulullah SAW, orang yang punya dzawil hayat, kondisi-kondisi tertentu, ya, itu boleh diampuni. Ya. Kecuali dalam masalah had. Nah, kalau masalah had tidak bisa diampuni. Ya. Kalau dia memenuhi syarat untuk diberikan hukuman had, maka tidak bisa diampuni. Nah. Kemudian yang kedua, perbedaannya. Annal hududa la tajuzu fiha syafa'ah ba'da an turfa ilal hakim. Bainama ta'ziru yajuzu fiha syafa'ah. Ya. Perbedaannya, bahwasanya hudud tidak boleh diberikan syafaat apabila sudah diangkat ke pengadilan atau sudah dilaporkan ke pengadilan. Sampai di pengadilan, maka tidak boleh diberikan syafaat. Syafaat itu artinya apa? Pembebasan. Ya. Syafaat artinya pembelaan. Had itu tidak boleh diberikan pembelaan. Ya. Orang yang mendapatkan hukuman had, kalau sudah sampai di hakim, maka dia tidak boleh dibela. Ya. Tidak boleh dibela. Sedangkan ta'zir, yajuzu fiha syafa'ah. Ya. Boleh dibela dia. Kalau hukumannya cuma ta'zir, nah itu boleh dibela. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga perbedaannya antara hukuman had dan ta'zir, ya, orang yang dihukum dengan had, ya, orang yang dihukum dengan had itu tidak ada dhaman, ya, tidak ada ganti rugi. Ya. Sedangkan orang yang dihukum dengan ta'zir, kalau dia meninggal, maka ada ganti rugi. Ya, ganti ruginya oleh negara. Ya. Ganti ruginya oleh negara. Ya, hukuman ta'zir. Ini bedanya. Kalau orang had, misalnya hadduz zina, ya, hadduz zina dirajam sampai meninggal. Nah, kalau orang itu meninggal karena dirajam, udah, tidak ada lagi masalah setelahnya. Tidak ada urusan. Artinya dia tidak diganti atau tidak disantuni keluarganya dan seterusnya. Jadi sudah selesai di situ. Ya. Tapi kalau orang mati karena takzir, ya, maka negara wajib memberikan dhaman. Ya. Sebagaimana disebutkan
pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwa Umar bin Khattab menghukum seorang perempuan, ya, yang sedang hamil. Fakhmassat batnuha fa'alqat janinan mayitan. Fahamala diyata janiniha. Ya, jadi Umar bin Khattab menghukum seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian karena hukuman itu, ya, perutnya sakit dan gugur kandungannya. Ya. Janinnya jadi gugur. Maka Umar bin Khattab memberikan diat janin. Ya. Jadi janinnya yang meninggal itu diberikan tebusan. Ya, diberikan tebusan oleh Umar bin Khattab. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang ditakzir, ya, kalau meninggal dia, maka dia diberikan ganti rugi. Ya, istilahnya diat. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan lalu, berapa diat janin, itu kita sudah sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara takzir dan had. Ya. Jadi takzir dengan had itu sama-sama hukuman, tapi ada 3 jenis perbedaannya. Ya. Pertama, takzir itu bisa tidak sama bentuk hukumannya, walaupun dalam bab perbuatan yang sama. Ya. Sedangkan had, semua orang harus sama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau had tidak boleh mendapatkan syafaat. Ya, sedangkan takzir boleh mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga perbedaannya, orang yang meninggal karena had tidak ada dhaman. Ya. Sedangkan meninggal karena takzir, maka dia diberikan dhaman. Ya, diberikan uang dhamannya, ya, uang tebusannya. Ada tebusannya. Nah, ini perbedaan antara takzir dan had. Ya. Ya, sudah sholat Isya, sudah azan Isya ya. Kita cukupkan sampai sini. Nah, ini sudah tinggal sedikit sekali ini pembahasan tentang takzir ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang ya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita usia yang panjang ya, kita bisa menyelesaikan pembahasan ini insyaallah taala. Ya, jadi tinggal sedikit ya. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah, diberikan berkah ilmu, berkah pemahaman, berkah kefakihan dalam agama ya, sehingga kita bisa melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.